A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin washabil muntajabin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pemikiran wahdatul wujud saksi di dalam irfan. Nah, sekarang kita ingin melakukan suatu pembahasan yang mendekatkan pemahaman kita terhadap pemikiran wahdatul wujud saksi ini. Di buku ini ada saya bahas wahdatul wujud irfan di halaman 37, pembahasan tentang wahdatul wujud dalam irfan. Jadi perkara yang paling mendasar yang membedakan irfan dengan berbagai pandangan lainnya tentang wujud Tuhan adalah pandangannya bahwa hanya hak subhanahu wa ta'ala yang memiliki wujud hakiki. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang permasalahan ini, terlebih dahulu kita melihat ada beberapa bentuk proposisi berikut ini yang berbicara tentang realitas sesuatu. Pertama, eksistensi manusia adalah ada. Kedua, mahiyah atau esensi manusia adalah ada. Dan yang ketiga, Tuhan adalah ada. Dalam proposisi pertama, yang menyebabkan eksistensi manusia memperoleh keberadaan eksternal dan tersifati dengan wujud, itu adalah sebabnya. Dalam artian sebab memberikan keberadaan kepada akibat. Tadi di dalam filsafat kita sudah singgung, sebab efisien tidak lain adalah sebab yang memberikan kewujudan kepada akibat. Yakni eksistensi manusia sebagai akibat mendapatkan keberadaan dan aktualitas dari sebabnya. Nah, dalam filsafat, bentuk aktualitas dan keberadaan ini itu disebut dengan aktualitas dengan haysiyat ta'liliyah. Ada istilah haysiyat ta'liliyah, artinya ia mendapatkan aktualitas atau keberadaan dikarenakan sebab. Ta'liliyah itu kesebaban artinya. Jadi dia memperoleh keberadaan karena dimensi kesebaban, aspek kesebaban, ada sebabnya.
Dalam artian karena faktor sebablah yang menjadi perantara munculnya keberadaan akibat. Jadi pada proposisi pertama yaitu eksistensi manusia adalah ada karena faktor sebablah yang menjadi perantara keberadaan eksistensi eksternal manusia. Dalam proposisi kedua, mahia manusia adalah ada, yang menyebabkan mahia manusia ada dan aktual di luar adalah eksistensi manusia itu sendiri. Dalam artian karena mahia tersebut adalah mahia wujud manusia, dan wujud manusia aktual dan ada secara hakiki, maka mahia ini juga ada dan aktual. Keberadaan dan keaktualan ini dalam istilah filsafat disebut dengan keberadaan haisia takyidiyah. Dikarenakan aspek takyidiyah itu artinya kebergantungan, keberikatan atau kebersyaratan. Ya. Jadi untuk mahia manusia adalah ada, dia tidak perlu sebab lagi untuk memperoleh aktualitas. Tapi karena wujud manusia sudah punya realitas di eksternal, maka mahia ini karena ia ya merupakan batasan daripada wujud manusia, dengan sendirinya juga dia mempunyai keaktualan. Dan keberadaan ini disebut dengan keberadaan haisia takyidiyah istilahnya. Adapun proposisi ketiga, Tuhan adalah ada. Tuhan ada dengan tanpa butuh kepada sebab serta kait atau syarat keberadaan lain. Jadi Tuhan ada itu tidak ada sama sekali ya butuh kepada sebab serta syarat sesuatu ada, ya. Dalam artian keberadaan Tuhan tidak karena haisia ta'liliyah, yakni karena faktor adanya sebab, dan tidak juga karena haisia takyidiyah, yakni karena adanya memang sesuatu itu kemudian dia juga ada. Nah, bentuk keberadaan ini secara istilah itu disebut dengan keberadaan haisia itlaqiyah. Aspek itlaqiyah. Itlaqiyah itu artinya absolut, keabsolutan, kemutlakan. Dengan kita memperhatikan mukadimah di atas, maka kita dapat membedakan tiga bentuk keberadaan dan aktualitas yang menggambarkan ketidaksamaan bentuk keberadaan setiap sesuatu. Kita menyaksikan keberadaan Tuhan tidak butuh sama sekali kepada sebab dan tidak juga kepada kait atau syarat. Yakni keberadaan dan eksistensi Tuhan itu adalah mutlak. Berbeda dengan mawjud-mawjud lainnya. Seperti mawjud matahari misalnya, mawjud bumi, manusia. Ya, keberadaannya itu semua dikarenakan adanya sebab. Jadi manusia itu butuh kepada sebab yang mewujudkannya, sehingga mereka mendapatkan
keberadaan luar. Adapun mahia-mahia atau sifat-sifat pada eksistensi. Sifat itu seperti ilm, hidup, irada, kudrat dan lainnya pada eksistensi yang mempunyai sifat-sifat tersebut, ya. Dan juga sifat-sifat yang ada pada Tuhan mempunyai suatu bentuk khusus dari keberadaan. Nah, bentuk keberadaan semuanya ini seperti mahia dan sifat-sifat, ya, bentuk keberadaannya itu karena hesia takidia. Jadi kalau keberadaan wujudnya manusia, wujudnya matahari, wujudnya mojud-mojud lain itu karena hesia ta'liliyah, yakni karena dimensi adanya sebab mereka mendapatkan keberadaan. Bentuk yang ketiga seperti mahia dan juga seperti sifat-sifat yang terdapat pada Tuhan, bentuk keberadaannya ini tidak membutuhkan sebab, yakni wujudnya sendiri manusia itu sudah juga menjelmakan mahia pada wujudnya itu. Demikian juga pada wujud Tuhan, sifat-sifat itu juga inherent dengan wujudnya Tuhan. Jadi keberadaannya tidak mempunyai dimensi hesia ta'liliyah, tapi keberadaannya ya istilahnya butuh pada dimensi hesia takidiyah. Karena syarat kewujudan Tuhan lah juga sehingga sifat-sifat ini mempunyai keberadaan. Demikian pula mahiyah manusia, karena dengan syarat wujud manusia mempunyai keberadaan, aktualitas, sehingga mahiyah ini juga ada. Yakni mereka semua ini mempunyai keberadaan dengan syarat atau kait wujud. Karena itu mereka menemukan aktualitas dan keberadaan dengan perantara sebagai kondisi-kondisi. Jadi kebalikan dari Tuhan, mawjud-mawjud mungkin tidak mempunyai bagian aktualitas secara zati. Jadi dia tidak mempunyai bagian aktualitas secara zati. Bentuk aktualitas seperti ini dalam istilah urafa itu disebut dengan wujud majazi. Nah, pendekatan ini penting untuk nanti meninjau konsep ketunggalan wujud individual yang ada di dalam irfan. Sehingga kita bisa memahami makna selain ini, yaitu ketunggalan eksistensi individual maupun keberadaan daripada multiplisitas atau kejamakan. Bagaimana bentuk ya kejamakan ini? Kalau berdasarkan hikmah muta'aliyah, yakni filsafat sadra, ya, tiga bentuk aktualitas dan keberadaan di atas semuanya mempunyai tempat. Artinya mempunyai tempat semua, yakni baik itu haisya itlaqiyah, haisya ta'liliyah maupun haisya takyidiyah, itu ada semua di dalam falsafah sadra. Karena falsafah sadra menganut prinsipalitas eksistensi tunggal bergradasi, ya, bertingkat-tingkat.
Kalau di dalam irfan ini bergenerasi tidak ada. Tunggal individual. Makanya kalau di dalam falsafah sadra ada semua itu tadi haisya, ada haisya takidiyah yang ditempati adalah mahiyah, haisya takidiyah. Ada haisya itlaqiyah yaitu Tuhan adalah ada, dan ada haisya ta'liliyah yakni eksistensi manusia adalah ada. Ini semua punya tempat di dalam falsafah sadra. Tetapi kalau di dalam irfan dengan prinsipalitas eksistensi, dengan prinsip ketunggalan wujud individualnya, nah yang ini yang tidak ada. Yang dua ini ada, yakni haisya itlaqiyah, Tuhan adalah ada, sementara semua selain Tuhan itu hanya pada tataran haisya takidiyah yang Urafa sebut sebagai maujud-maujud majazi. Ya, ada pertanyaan? Ya. 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 Panjang, nanti di titik temunya ditemukan pada pembahasan setelah dibahas terlebih dahulu dulu. Ya. Ya. Yang mana? Oh ya, ini di halaman 72. Ya, mulai dari halaman 70. Ya. Jadi dari tiga bentuk aktualitas yang ada, kalau di dalam falsafah sadra itu semua punya tempat. Tingkat paling tinggi eksistensi adalah hak subhanahu wa ta'ala. Aktual dan ada tanpa butuh kepada sebab dan kait. Karena itu ia haisya itlaqiyah. Dan selain tingkatan tersebut, semua tingkatan-tingkatan wujud lainnya, hingga paling lemahnya tingkatan wujud itu mendapatkan aktualitas atau keberadaan dengan haisya ta'liliyah, yakni ada faktor sebab. Ada sebab yang mewujudkan mereka. Sementara yang bentuk ketiga, haisya takidiyah, yakni mahiyah-mahiyah ini. Kan kita sudah paham prinsipalitas eksistensi sadra bahwa yang mempunyai realitas, yang memenuhi realitas ini adalah eksistensi. Mahiyah itu bersifat mengikut saja pada eksistensi. Tapi tiga bentuk aktualitas itu di dalam irfan salah satunya tidak ada, yakni haisya ta'liliyah. Dalam hal ini proposisi eksistensi manusia adalah ada. Kenapa? Karena seperti ini. Kalau di dalam filsafat, keberadaan masiwallah atau mawjud-mawjud mungkin ini itu mempunyai keberadaan hakiki. Jadi wujud Tuhan mempunyai juga keberadaan hakiki, demikian juga wujud-wujud lain mempunyai keberadaan hakiki. Sementara kalau di dalam irfan, mawjud lain ini
dia disebut wujud majasi. Jadi keberadaannya adalah majasi. Nah, majasi di sini jangan dicampur majasi epistemologi dengan majasi ontologi. Nah, yang sesuai dalam tinjauan filsafatnya tadi itu adalah dia mempunyai keberadaan haisiat akidiyah. Sebagai pendekatan mungkin, tapi ini mungkin juga tidak terlalu tepat. Seperti ini, nafs di dalam ketunggalannya memunculkan banyak aspek ya, memunculkan banyak aspek. Makanya kalau dalam falsafah sadra dikatakan an-nafsu al-wahdatu kullul quwa. Nafsu itu tunggal tapi ialah mempunyai ya seluruh potensi-potensi. Yang saya ingin gambarkan itu seperti nafs dengan persepsi-persepsi, imajinasi yang ada di dalam nafs. Seperti kita mengimajinasikan berbagai gambaran-gambaran di dalam alam mental kita. Ia kan secara kewujudan tidak mempunyai kewujudan nyata. Jadi gambaran-gambaran ini tidak mempunyai kewujudan nyata. Jadi ia punya kewujudan itu hanya karena nafs melakukan persepsi-persepsi, imajinasi sehingga mempunyai kewujudan. Nah, nafs ini mempunyai kewujudan hakiki, sementara persepsi-persepsi imajinasi ini ya kewujudannya hanya bersifat ya mengikut atau terkait dengan nafs itu. Nah, ini mungkin hanya sebagai pendekatan saja ya. Kita lanjut pada pembahasan di dalam buku ini. Nah, dengan kita memperhatikan tadi ini semua, maka aktualitas dan keberadaan itu tidak mempunyai satu makna. Pada Tuhan, ya keberadaannya sama sekali. Ia tidak butuh kepada sebab dan juga tidak butuh kepada kait. Tapi kepada maujud-maujud seperti manusia, matahari, atau maujud-maujud mungkin, itu dia keberadaannya butuh kepada yang memanasikan mereka. Sehingga mereka semua mendapatkan aktualitas di eksternal. Tentang mahiyah dan sifat-sifat wujud atau sifat-sifat pada hak subhanahu wa ta'ala, dia juga mempunyai satu bentuk khusus keaktualan dan keberadaan, di mana keberadaan dan keaktualannya itu dengan haysiyat takidiyah, yang kita sebut dengan haysiyat takidiyah. yakni perkara-perkara ini itu dengan kait wujud atau dengan perantara wujud, ya, sebagai kondisi-kondisi, sebagai syu'un, dan sebagai sifat-sifat daripada eksistensi. Karena eksistensinya wujud, maka mereka juga maujud dan mempunyai realitas. Dan ia kebalikan daripada wujud Tuhan atau wujud-wujud mungkin yang ada di dalam filsafat. Ya, mereka itu tidak mempunyai
keaktualan dan kewujudan secara zati. Jadi tidak mempunyai kewujudan secara zati, yaitu mahiyah-mahiyah atau sifat-sifat ini semua tidak mempunyai kewujudan secara zati. Nah, kita balik lagi, yakni wujud-wujud yang haysiyah ta'liliyah tadi ini atau wujud-wujud mungkin ini yang justru menempati lagi kedudukannya mahiyah-mahiyah dan sifat-sifat ini pada tinjauan irfan, yakni kewujudan mereka dengan haysiyat akidiyah. Dengan itu maka dia juga tidak mempunyai keberadaan zati. Karena ia tidak mempunyai keberadaan zati, maka mereka cuma disebut sebagai wujud majazi. Dia tidak bisa disebut sebagai wujud hakiki. Ya. Kalau di dalam filsafat, eksistensi manusia itu punya wujud hakiki. Tapi kalau dia di dalam irfan tidak punya wujud hakiki. Nah, ini tadi mahiyah yang di dalam filsafat ya sebagai wujud majazi. Sekarang ini yang di dalam irfan sebagai wujud majazi. Ya. Itu di dalam pendekatan filsafat. Ya. Nah, perhatian kita terhadap bentuk keaktualan dan keberadaan ini itu nanti akan menjadi jalan untuk berbagai pemecahan dalam permasalahan-permasalahan, baik itu di dalam hikmah muta'aliyah maupun di dalam irfan. Nah, sedikit mungkin kita ulas lagi. Kalau di dalam falsafah sadra, jadi wujud tunggal ini yang bergradasi, di mana yang menempati puncak daripada kewujudan itu adalah wujud wajib, di mana wujudnya tak terbatas. Sementara setelah wujud wajib ditempati oleh wujud-wujud lain seperti wujud ukul, non materi, kemudian wujud misali, dan wujud materi. Jadi wujud itu tunggal, tapi dia bertingkat-tingkat. Karena selain wujud tidak ada yang lain. Wujudlah yang memenuhi semua realitas. Di dalam realitas ini terdapat tingkatan-tingkatan wujud. Dan semua wujud ini mempunyai kehakikian. Artinya realitasnya mempunyai sebenar-benar realitas, hakikat. Kalau di dalam irfan itu tunggal, wujud tunggal, ya. Jadi hanya wujud wajib atau Tuhan yang punya wujud.
Yang lain ini disebut syu'unnya wujud atau manifestasinya wujud Tuhan. Makanya di buku ini itu dijelaskan bahwasanya Urafa itu tidak menerima pandangan daripada wujud tunggal yang bergradasi. Jadi dia tidak menerima, ada istilah di dalam falsafah sadra, intensitas kuat dan lemah atau kuat lemah wujud. Kuat lemah wujud. Yani kalau di dalam kausalitas wujud sebab itu wujud kuat. Wujud akibat itu wujud lemah. Ya. Nah, kalau kita melihat dari tingkatan-tingkatan eksistensi ini, berarti wujud kuli ini adalah wujud kuat dibanding wujud misali. Wujud misali lebih kuat daripada wujud materi. Kesempurnaan yang dimiliki di wujud materi ada semua pada wujud misali. Kesempurnaan yang dimiliki wujud misali juga ada pada wujud ukul dengan kesempurnaan yang lain. Demikian seterusnya. Nah, dalam irfan kuat lemah wujud itu tidak diterima. Jadi tidak ada kuat lemah wujud. Di sini tidak ada kuat lemah wujud. Kenapa? Karena menurut keyakinan Urafa hanya ada satu wujud yang tunggal, yang simpel dan tak terbatas, yang memenuhi seluruh realitas. Dan wujud simpel, tunggal dan tak terbatas itu hanyalah hak Subhanahu wa taala. Dan tidak ada wujud selainnya lagi. Namun wujud itu, yakni wujud tunggal itu mempunyai tajalli, mempunyai penjelmaan-penjelmaan dalam bentuk gradasi. Nah, karena itu yang ada pada ini wujud wajib, yang ada itu gradasinya, ya manifestasinya yang bergradasi. Ya, manifestasinya yang bergradasi. Manifestasi. Nah, nanti ada kaidah filsafat seperti ini. Yang tunggal tidak akan keluar darinya kecuali tunggal. Itu nanti pembahasan kita. Jadi dari wujud wajib ini kita menggambar saja ya sebagai ilustrasi. Jadi dari wujud wajib ini yang termanifestasikan itu hanya satu manifestasi. Namun di dalam manifestasi ini terdapat tingkatan-tingkatan manifestasi. Jadi manifestasi ini yang bertingkat-tingkat. Tajalli ini yang bertingkat-tingkat. Bukan wujud ini yang bertingkat-tingkat. Tapi manifestasi yang bertingkat-tingkat kalau di dalam irfan. Jadi dia mempunyai tingkatan-tingkatan dari paling lemahnya tingkatan sampai paling kuatnya tingkatan. Kalau yang paling lemahnya tingkatan dalam manifestasi tentu secara istilah filsafat adalah makda pertama.
Nah, Urapa di sini dia sebenarnya melihat fenomena bahwa di sini filosof mengklaim wujud wajib tidak terbatas. Jadi dia mengklaim tidak terbatas di sini. Tetapi kalau dilihat di dalam penguraian dari aspek wujud, karena semua mempunyai kehakikian wujud, ya di sini kita bisa lihat bahwa justru terdapat pembatasan-pembatasan. Kalau dia tidak terbatas, ya mestinya dia juga yang semua ini. Kalau tidak terbatas, tidak ada yang disebut sebagai yang lemah, yang kuat dari segi kewujudan. Makanya Urapa menghapus ini kehakikian wujud. Jadi mereka tidak mempunyai kehakikian wujud. Mereka sebagai manifestasi daripada wujud hakiki. Sekarang kita melihat 3 bentuk tadi keaktualan yang sudah kita sebutkan di dalam mukadimah. Paling puncak yang ditempati di sini wujud wajib. Ya, ini yang tadi tidak membutuhkan kait haisiyah, kaidiyah dan haisiyah ta'liliyah. Nah, selainnya semua tingkatan-tingkatan wujud, ya, dari wujud akal, wujud misalnya sampai wujud materi, sampai paling lemahnya itu mempunyai keaktualan karena haisiyah ta'liliyah. Nah, tapi kalau dalam gambaran ini tidak ada. Jadi hanya itlaqiyah serta haisiyah takidiyah. Kalau di sini takidiyahnya itu pada mahiyah. Yani setiap wujud-wujud ini mempunyai mahiyah, itulah haisiyah takidiyahnya. Nanti kita akan membahas tentunya argumentasinya ini. Kita belum memasuki dimensi menjelaskan dalilnya. Baru sebagai gambaran. Nah, di dalam tinjauan ontologi irfani hanya 2 bentuk keberadaan dan keaktualan. Tidak ada haisiyah ta'lili, yaitu sebab memberikan wujud kepada ma'lul. Itu tidak ada. Karena tidak ada 2 wujud. Tidak ada tempat 2 wujud di sini. Sehingga yang satunya sebagai sebab dan yang lainnya sebagai akibat. Makanya di dalam tinjauan ontologi irfan, sistem kausalitas itu ditafsirkan dalam bentuk yang lain. Atau sistem apa istilahnya kausalitas yang terdapat tafsiran dalam filsafat itu dalam irfan tidak mempunyai jalan. Dan yang ada di dalam irfan jadi sebagai pengganti daripada kausalitas itu disebut syan dan tasya'un. Syan dan tasya'un, sesuatu itu dengan manifestasinya, dengan kondisi-kondisinya.
Jadi sesuatu itu dengan tajallinya, sesuatu itu dengan tasya'unnya. Di mana tafsiran ini lebih dalam daripada tafsiran kausalitas di dalam filsafat. Ini di dalam irfan. Sekarang kita mencoba memasuki perumpamaan, bentuk perumpamaan yang ada di dalam tinjauan irfan ini. Jadi seperti Urapa itu membawakan banyak contoh sebenarnya. Ada contohnya seperti pohon atau sesuatu dengan bayang-bayangannya. Kan kalau kita lihat ini bayangan, kita kan sesuatu. Bayangan ini ya namanya bayangan saja, ya. Kesesuatuannya itu kalau kita mau katakan tidak sama dengan kesesuatuan kita. Bayangan. Bahkan tidak lain sebenarnya bayangan itu ya suatu apa istilahnya ya? Itu salah satu di antaranya. Tapi kalau di dalam buku ini ada dua contoh dia berikan seperti laut. Kita mencoba persepsikan laut tak terhingga dan ombak. Ya. Ombak-ombak ini ibarat daripada tajalli dari laut. Di mana ombak-ombak itu sendiri tidak lepas daripada laut. Jadi ombak-ombak ini keaktualannya itu karena laut. yakni terkait dengan laut. Bahkan bukan sesuatu yang terpisah daripada laut. Tapi ia tidak mempunyai keberadaan secara hakiki. Yang punya keberadaan secara hakiki itu laut. Ya. Tapi kita bisa nyatakan bahwa ia adalah laut. Ia mempunyai keberadaan, mempunyai keaktualan. Nah, laut juga bukanlah ombak. Ya, jadi ombak bukanlah laut, juga laut. Kenapa dia bukan laut? Karena bisa saja ombak tidak ada, laut ada. Ya, bisa saja ombak tidak ada, laut ada. Tapi dia tidak bisa juga dikatakan bukan laut. Karena dia tidak akan pernah ada kalau tidak laut. Ya. 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 Manifestasi ini yang bertingkat-tingkat. Ya, ini kan tadi manifestasi ini yang bertingkat-tingkat. Tajalli ini bertingkat-tingkat. Jadi juga tetap dikenali ada wujud ukul di dalam irfan. Tapi dia pada manifestasi. Tetap juga dikenal ada wujud misali dalam irfan. Tetap juga dikenali wujud materi dalam irfan. Tapi bertingkat-tingkat. Bahkan di dalam irfan nanti kalau kita gambarkan ontologinya, sebelum ia terjelma dalam bentuk manifestasi luar, ada manifestasi di dalam. Ada manifestasi di dalam. Yang disebut dengan makam ahadiyah. Dan makam wahidiyah. Itu di dalam irfan. Jadi kalau di dalam tinjauan irfan ada disebut
makam zat. Dia gaib mutlak. Makam zat ini tidak terjangkau oleh musyahadah maujud apapun. Jadi makam zat ini tidak terjangkau sama sekali pengetahuan. Apa yang kita persepsikan, konsepsikan dalam pengetahuan husuli hanya bentuknya negasi saja. Ya. Jadi pengetahuan huduri tidak akan sampai pada makam zat. Nah, ini sudah bukan makam zat ini. Ini sudah makam, ada disebut ta'ayyun. Ta'ayyun itu apa ya? Proses melakukan penurunan itu. Penurunan. Ini sebenarnya gambarannya tidak benar betul. Tapi sebagai ilustrasi, misalnya ada sesuatu yang sangat luas sekali. Proses ketika dia menurun semakin menyempit. Semakin menyempit. Ya, tapi ini tidak kita gambarkan seperti itu saja. Jadi misalnya di makam zat ini ya tak bertepi, kemudian dia turun sedikit, itu sudah punya apa istilahnya menyempit, ya. Semakin turun semakin mengecil, seperti itu maksudnya. Tapi kalau di dalam pendekatan irfan, artinya dia semakin terakum. Terakum itu apa ya? Jadi simple, tetapi kalau dia semakin menurun semakin berkomposisi. Ya. Nah, makam ahadi ini nanti kita jelaskan secara detail di dalam pembahasan ontologi irfan. Atau kalau masuk dia punya pembahasan, ya. Ini sementara kita belum dulu jelaskan. Jadi ada makam ahadiyah, ada makam wahidiyah. Di makam wahidiyah ini ada lagi disebut nanti ayan sabitat. Ayan sabitat. Ya inilah gaibul guyub ini, gaib mutlak ini. Yang makam zat ini gaibul guyub. Ini kan gaib juga sebenarnya. Iya, dua bentuk tinjauan ini, tapi yang benar yang makam ahadiyah ini dibawa daripada gaibul guyub. Ada memang ahadiyah itu sudah yang gaibul guyub itu juga. Ada juga bentuk seperti itu. Nah, kalau dalam tinjauan ini ahadiyah di sini ya, jadi nama-nama di sini itu belum mempunyai kejamakan. Nanti di makam wahidiyah memunculkan pluralitas nama-nama. Nama-nama mempunyai lagi manifestasi, ini yang disebut ayanus sabitat. Atau disebut juga ya aksiden-aksiden tetaplah kalau istilah diterjemahkan ayanus sabitat ini. Nah, nanti ini ayanus sabitat yang memanifestasi dalam bentuk ini. Ya. Jadi apa yang ada di ayanus habitat itulah yang terjelma di sini nanti. Ya, jadi ini tadi ilustrasinya laut dengan ombak. Ya, ini hubungan Tuhan dengan ciptaan atau makhluk. Sebenarnya kan nanti kita masuk di argumennya, ya. Ayat-ayat suci Al-Quran juga memberikan fenomena seperti itu. Semuanya itu tanda. Ya, semuanya itu adalah tanda, tanda-tanda Tuhan, alamat.
Ya inilah hasrat ilmi ini di ta'ayun ini. Ya makam ini, makam Ahmadiyah, makam Wahidiyah, hasrat ilmi. Bentuk kedua sebagai ilustrasi juga, misalnya ada ruangan, di ruangan itu penuh dengan cermin. Cermin berjenis-jenis, ada cekung, ada cembung, ada datar. Tentu semua berbeda-beda pantulannya. Ketika ada seseorang masuk di ruangan tersebut, maka dari semua cermin itu memantulkan gambar yang banyak dari orang tersebut. Dia memantulkan banyak gambar berbeda-beda. Ya. Tentu gambar dengan orang, ya gambar aktualitasnya ya sebagai gambar. Orang ya aktualitasnya adalah nyata. Kalau mau membuktikan bahwa segala sesuatu ini halikun illa wajahu, ya ketika semua kaca-kaca dipecat tidak ada yang lain selain orang itu. Nah, di dalam ayat suci Al-Quran sebagai isyarat saja, Tuhan berfirman, fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Di mana saja kamu menghadap, maka di sanalah wajah Allah. Kenapa? Karena semua adalah tanda. Tidak ada yang bukan tajalli Allah. Nanti itu masuk pada pembahasan nama-nama. Jadi di sini di makam Wahidiyah ini, di sini nama-nama terjadi keragaman nama-nama, tapi juga tidak satu tingkatan. Di sini nama-nama juga bertingkat-tingkat. Ya, paling tinggi nama di sini adalah nama Allah. Nama Allah. Nama Allah ini mencakupi semua nama-nama di bawahnya. Nama-nama di bawahnya itu mempunyai apa istilahnya, merupakan manifestasi dari nama Allah. Nama-nama di bawahnya itu. Makanya nama Allah mencakupi semua nama-nama lain. Ada seperti nama Al-Hayy, Al-Ilm, Al-Qadir, Al-Murid, As-Sami, Al-Basir, Ar-Razzaq. Bahkan nama-nama nanti ada nama-nama zati, nama-nama sifati, nama-nama perbuatan. Nama-nama zati itu ya ada beberapa nama-nama seterusnya. Masing-masing nama-nama ini juga semua bertingkat-tingkat satu dengan yang lainnya. Ada yang satu tingkatan tapi yang lainnya di bawah tingkatan dari satu tingkatan tersebut. Nah, nama-nama inilah yang kemudian meminta mazhar di luar. Jadi dialah yang meminta manifestasi di luar, sehingga setiap dari mereka itu punya tajalli di luar, manifestasi di luar nama-nama. Ini sebagai ini saja dulu. Nah, jadi di dalam ayat suci Al-Quran kita akan menemukan ayat seperti fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Ini lahirnya saja ayat suci Al-Quran. Bagaimana maknai ini? Kalau saya terjemahkan, lahirnya ini terjemahan. Maka dimanapun kamu menghadap, fathamma, di sanalah wajhullah, wajah Allah. Ya. Kausalitas tidak bisa menerjemahkan makna ini. Ya. Atau misalnya di ayat kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu itu hancur kecuali wajahnya. Nah, nanti itu persoalan kiamat
kita juga akan mempunyai pandangan secara perspektif irfani. Segala sesuatu hancur kembali pada Tuhan. Walimanil mulkul yaum lillahil wahidil kahar. Siapakah penguasa hari ini? Penguasa adalah Allah tunggal kahar. Kahar artinya menguasai, memenangi, mengatasi segala sesuatu. Pembahasan Nur Muhammad, insya Allah nanti juga tersentuh pembahasannya itu di tataran manifestasi di sini dia, manifestasi. Jadi nanti ada disebut nafas rahmani. Nur Muhammadi. Ya. Jadi inilah dia nanti manifestasi ini semua. Nur Muhammadi. Dia di makam Ahadiyah. Jadi dia sudah bukan lagi. Kalau Nur Muhammadi ini kan di sini ini kan wilayah ilahi. Tapi ya dia masuk ke sini dia. Kalau dia mulainya nafas rahmani di sini, ya di sini dia. Sampai makam Ahadiyah. Sebagaimana dalam tinjauan irfan, Muhammad sebagai representasi paling sempurna daripada Nur Muhammadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu sampai pada makam Ahadiyah ini. Ya. Makanya kan tempat kembalinya di makam Ahadiyah ini mesti juga berpangkal dari sini. Jadi apa yang dilakukan secara perjalanan turun sampai ke alam materi ini, itu juga dilakukan perjalanan kembali naik. Kecuali di sini, tidak ada di sini. Di wujud wajib atau makam zat ini tidak ada di sini. Bukan wujud wajib sih, maksudnya makam zat itu tidak ada lagi yang sampai di sini. Jadi di mana dia start turun, di situ dia juga akan berakhir. Ya? Iya. Jadi kaus nuzul ini namanya. Kaus nuzul ini kaus su'ud. Nah, semua yang habis ini dari nuzul ini itu kembali su'ud sebenarnya. Kembali su'ud. Tapi nanti di sini perbedaannya pada tingkat dia kembali ke nama-nama mana. Sesuai nama-nama yang membimbingnya, ya kembali ke nama itu. Ini makam Ahadiyah tayun awal, makam Wahidiyah itu disebut tayun tsani. Bukan. Ya. Jadi makam zat, dari makam zat melakukan ta'ayun awal itu kalau diterjemahkan ta'ayun itu determinasi, batasan. Jadi mengalami apa istilahnya keberkaitan. Jadi dari mutlak lepas mengalami ta'ayun mendapatkan keberkaitan pertama. Ya, baru lagi ta'ayun berikutnya mendapatkan keberkaitan kedua. Sampai turun-turun, paling mendapatkan keberkaitan itu adalah ketika di alam materi. Jadi kalau lagi mau naik, dilepaskan semua lagi itu keberkaitan-keberkaitan, ikatan-ikatan itu. Harus lepas lagi semua.
Ya, jadi paling sempurnanya di sini keberkaitan, paling bawah. Untuk naik harus lepaskan lagi itu semua keberkaitan itu. Keberkaitan kematerian, keberkaitan misali, bahkan keberkaitan ukul, supaya bisa sampai ya. Nah, di alam materi semua ini ya, yang berhubungan dengan kematerian itu semua disebut hijab kegelapan. Ya. Hijab kegelapan. Nah, kemudian di alam-alam non materi ini itu hijab cahaya. Tapi semua juga cahaya-cahaya itu hijab untuk naik ke seterusnya. Jadi dia juga hijab cahaya. Nah, misalnya kita kalau bisa berhasil naik, melepaskan diri dari alam materi, hijab kita itu para malaikat lagi atau wujud-wujud lain. Terus itu namanya hijab cahaya. Ya, sampai di sini dulu kita punya pembahasan. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan memasuki argumentasi teologinya Irfani, yaitu ketunggalan wujud individu ini. Jadi kita akan memasuki argumentasinya. Ini cuma gambaran terlebih dahulu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.